Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau nikmati hadirat Tuhan, biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, kami kembali kepadamu Tuhan di Mesbah Doa. Malam ini biarlah kiranya Tuhan boleh melingkupi setiap kami, menjamah setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh menjamah setiap kami, memeluk, mendekap setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan dari hari ke hari, bulan beranjak bulan yang lain, tahun demi tahun. Biar Tuhan boleh memberikan kami tuntunan demi tuntunan untuk kami hidup berhikmat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami buka hati kami. Biar kiranya Tuhan terus memenuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, yang sungguh indah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur, pujian-Mu, penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kami perlu Tuhan setiap waktu, setiap detik, setiap menit di dalam kehidupan kami. Engkau yang kami perlukan. Terima kasih, terima kasih. Kami datang menyembah-Mu, kami datang di hadirat-Mu, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami. Pimpin langkah kami ya Tuhan, tuntun hidup kami. Yesus, Kaulah sumber kehidupan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
denganku. Setiap menit, setiap detik, setiap waktu yang ada di dalam hidup kami, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, Tuhan yang menuntun langkah kami melewati hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, jikalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatunya akan mudah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesanggupan untuk kami boleh berjalan. Terima kasih Yesus. Berjalan bersama dengan kami senantiasa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami boleh membalas kasih-Mu yang selalu nyata atas setiap kami. Selain memuji, selain menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi nyatakan dengan iman, apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam hari ini, dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan kita tetap dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan biarlah hari-hari ini kita mau tetap setia untuk mengiring Tuhan, untuk mencari Tuhan, bahkan untuk lebih lagi percaya pada Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksiannya sudah masuk terlebih dahulu, dan biarlah kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya ini pengikut Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur, dan saya setia ya sudah sejak awal Mezbah Doa ini ada. Saya mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya, Bu. Saya ini seorang ibu berusia 61 tahun. Jadi saya mau bersaksi, beberapa waktu yang lalu perut saya mengalami sakit.
Akhirnya saya ke dokter dan di USG juga cek laboratorium cancer 125, tidak ditemukan adanya kanker atau tumor. Lalu saya didiagnosa mengalami kista ovarium dan harus dioperasi optimal laparoskopik, yaitu pengangkatan rahim dan indung telur. Dan ini membutuhkan waktu kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam operasi. Itu menurut dokter. Tetapi tidak hanya pengangkatan rahim saja, kata dokter. Ya, nanti akan dilihat oleh dokter dulu apakah ada peningkatan usus ya, dan juga kedalamannya kelenjar getah bening ya ditemukan dan dinyatakan ada kanker ovarium yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi awalnya diperiksa tidak ada kanker, tapi ternyata setelah dioperasi ya ditemukan ada kanker ovarium. Karena pemeriksaan MRI dan tumor ya tidak menunjukkan hasil yang mencurigakan. Dan ini harus segera diangkat semua, kata dokter, supaya kankernya tidak menyebar, dan ini butuh waktu yang lebih panjang untuk membersihkan kanker yang sudah menempel di usus dan di dalam kelenjar getah bening itu, Bu. Dan harus membutuhkan persetujuan dari keluarga dan tanda tangan surat keluarga. Tanpa berpikir panjang, suami saya akhirnya menandatangani ya untuk dioperasi pengangkatan rahim dan semuanya. Saat dioperasi, keluarga pada nungguin, mereka cemas karena lama banget belum kelar operasinya. Mereka khawatir jangan-jangan ada apa-apa. Ya, tetapi tidak lama kemudian akhirnya proses operasi berhasil berjalan lancar, tapi operasinya berjalan selama 6 jam. Yang tadinya itu hanya 1,5 jam sampai 2 jam, tapi ternyata jadi 6 jam. Iya, dan dokter bilang, puji Tuhan ini adalah satu mujizat bagi saya. Kata dokter, Tuhan masih sayang sama ibu, ya itu menurut dokter. Ya, dan dokter menyarankan untuk harus di kemoterapi. Dan saya menjalaninya dengan iman, percaya sama Tuhan. Saya akhirnya selesai menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali dan sudah menjalani juga PET scan dan hasilnya bagus. Tidak ada penyebaran, tidak ada tanda-tanda kambuh. Saya percaya ini semua karena Tuhan yang memberikan saya kesembuhan sempurna. Ya, dan saya juga berjanji kalau saya akhirnya sudah di PET scan lagi dan hasilnya baik, saya mau bersaksi di Mezbah Doa. Dan inilah kesaksian saya, Bu. Ya, semua karena kebaikan Tuhan saya bisa melewatinya, puji Tuhan. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati Bu Debbie, keluarga, dan seluruh tim Mezbah Doa. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan ya saudara. Seringkali kita juga akan mengalami hal-hal yang ya seringkali tidak kita duga ya. Seperti kesaksian hari ini kita mendengar Tuhan izinkan sakit, tetapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh percaya berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan beri kita kekuatan untuk melewati segala perkara di hidup kita. Asal tetap percaya, tetap berharap pada Tuhan, maka Tuhan tuh pasti turut bekerja. Iya, dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Malam hari ini kita ya sudah sampai di Pengkhotbah pasal yang ketiga. Dan kemarin kita sudah lihat ya bahwa ya Tuhan berkata bahwa ada, sekarang kita masuk Pengkhotbah pasal 4, maaf ya. Pengkhotbah pasal yang keempat, kemarin kita sudah baca bahwa ada kesia-siaan di dalam kehidupan. Bagaimana orang yang ya lemah ditindas oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan lain sebagainya. Dan ya orang-orang yang Salomo berkata, lebih bahagia mereka yang sudah lama mati, lebih bahagia lagi mereka yang belum pernah lahir. Ya, dan dia melihat satu kehidupan itu bahwa ya banyak kesusahan, banyak penderitaan dalam hidup ini, dan lebih baik orang yang sudah mati. Tapi ingat, ya kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Karena Tuhan mau kita sama-sama ya melakukan kehendak Tuhan selama kita hidup. Dan baik, kita akan meneruskan pembacaan kita hari ini sudah di Pengkhotbah 4
Ayat yang ketujuh, ya, firman Tuhan berkata di sana, kesia-siaan dalam hidup. Ayat yang ketujuh, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ayat 8, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun sia-sia dan hal yang menyusahkan. Salomo berkata dia melihat juga ada kesia-siaan dalam hidup. Ada seorang yang gak punya anak, gak punya saudara, tapi orang ini gila kerja. Dia cari uang, ya. Dia mencoba melakukan segala sesuatu. Padahal, ya, bahkan dikatakan matanya tidak puas dengan kekayaan. Dia pengen kaya, bekerja. Padahal tidak punya anak, tidak punya keluarga, gak punya siapa-siapa. Ya, untuk siapa nanti kekayaannya itu? Dan dia terus berlelah-lelah dan dia menolak untuk menikmati semua jerih payahnya. Dan itu pun adalah kesia-siaan dan usaha yang menyusahkan. Jadi memang sebenarnya yang terbaik di hidup ini adalah bagaimana kita menikmati hidup ini, saudara. Tentunya menikmatinya dalam kebenaran, dalam kekudusan, ya, bukan dalam hal-hal yang membawa kita kepada dosa. Ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Salomo berkata daripada kita sendiri lebih baik kita berdua, karena berdua itu lebih baik daripada seorang diri, karena kita akan sama-sama menerima upah yang baik dalam jerih payah kita berdua, yaitu tentunya suami istri, karena berdua lebih baik daripada seorang diri, ya. Kecuali memang sudah janda, saudara, ya, sudah pasangannya sudah meninggal. Tapi orang-orang muda, ya, mari kita berdua. Ataupun ini berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini juga bisa bicara, ya, sebaiknya jangan tinggal sendirian. Kalau hari ini pun saudara udah gak punya suami, ya, ajaklah ponakanmu, saudaramu, atau siapa saja orang yang bisa menemani. Karena memang berdua lebih baik daripada seorang diri saja. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kenapa lebih baik berdua? Kalau satu lemah, satu menguatkan. Satu jatuh, satu mengangkat. Kalau kita juga ada apa-apa, ya kita sakit atau apa, berdua itu satu sakit ada orang yang menolong. Ya, karena memang sendiri itu gak bagus, saudara. Karena kalau kita apa-apa sendiri gak ada yang tahu. Tapi kalau berdua itu ya, ada orang yang dapat menolong kita, karena manusia itu diciptakan adalah sebagai makhluk sosial, dan itu artinya kita ini tidak bisa hidup sendiri. Makanya kita harus hidup ada orang lain. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, kalau kita itu berdua, saudara, itu lebih baik, ya. Karena kita lebih kuat kalau berdua. Ya, dan itu tidak mudah diputuskan, tapi kalau cuma satu itu mudah untuk dikalahkan. Ayat 13, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Lebih baik orang muda miskin tetapi punya hikmat. Lebih baik muda miskin tapi takut akan Tuhan daripada seorang raja udah tua, ya, tetapi dia bodoh karena gak punya pengetahuan, gak punya hikmat, ya, dan tidak mau diberi peringatan atau gak mau ditegur, gak mau dinasihati. Seringkali memang orang bodoh itu gak mau dinasihati, orang bodoh itu gak mau ditegur, tidak mau memperbaiki diri, ya. Tetapi orang yang punya hikmat, dia mau terus dibenahi. Walaupun dia sekarang miskin, kalau dia hidup takut Tuhan, punya hikmat, dia bisa diberkati. Sebaliknya, biar orang kaya, kalau bodoh dia bisa jadi miskin, saudara. Ayat 14, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Ya,
Kalau orang walaupun dia pemuda miskin, kalau dia punya hikmat, dia bisa keluar ya dari penjara, bahkan bisa menjadi seorang raja kalau dia punya hikmat. Sebaliknya, seorang raja keluar dari kerajaannya bisa jadi orang miskin karena dia bodoh, tidak mau belajar, tidak mau berubah, tidak mau lebih menjadi bijaksana. Ayat 15, aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Loh, malah dikatakan orang miskin yang muda itu karena berhikmat menggantikan raja tua yang bodoh dan tidak mau dinasehati. Selama kita mau dinasehati, itu artinya kita mau berubah. Orang yang mau berubah terus itu satu kekuatan yang dia miliki. Kalau kita mau terima nasihat, kita mau berubah, itu artinya hidup kita ini masih punya kesempatan untuk Tuhan memberkati. Tapi orang kalau nggak mau ditegur, tidak mau menerima nasihat, itu adalah hal yang paling menyedihkan dari seseorang. Ya, bahkan nasibnya pun bisa berubah dari kaya menjadi miskin, dari berkuasa bisa kehilangan segala-galanya. Tapi kalau orang berhikmat, mau dinasehati, mau ditegur, mau berubah menjadi baik, bahkan dari miskin dia bisa menjadi raja. Karena itu anak-anak muda, jangan pernah marah kalau kau ditegur, jangan pernah marah kalau kau dinasehati, siapapun itu, suami, istri, orang tua, anak, siapapun kita semua butuh nasihat. Apalagi kalau nasihat itu nasihat firman Tuhan yang membawa hidup kita semakin baik, saudara ya. Dikatakan ayat 16, tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, akhirnya pemuda berhikmat itu dia diangkat jadi raja, banyak orang menyanjungnya. Tapi kemudian orang yang datang setelah dia menggantikan dia tidak menyukainya, dan akhirnya mungkin dia dihempaskan. Inilah yang dikatakan oleh Salomo, semuanya sia-sia, karena pada akhirnya ya hidup ini adalah musim yang terus berganti. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya, tetapi yang terpenting kita harus hidup takut akan Tuhan supaya hidup ini bermakna, supaya semuanya tidak menjadi sia-sia. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini segala sesuatu ada waktunya. Karena itu kami harus hidup menjadi orang berhikmat, yang mau diajar, mau berubah, mau senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati Tuhan jemaat-Mu Mesbah Doa yang malam ini mendengarkan. Biarlah hidup mereka diubahkan. Setiap mereka yang sedang ada masalah, mungkin yang sedang terbaring sakit hari-hari ini di rumah sakit, di rumah, biarlah kesembuhan dari Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, apapun persoalan yang jemaat-Mu hadapi hari ini dalam masalah keluarga, rumah tangga, biar ada pemulihan, suami bertobat, istri bertobat, orang tua bertobat, anak-anak bertobat, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Sebaliknya mereka yang juga mengalami persoalan keuangan, hutang piutang, terlilit dalam masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu Tuhan yang lebih sanggup untuk menolong, membukakan jalan yang tidak terlihat. Asal kami bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan mampu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Yang ingin keluar dari dosa-dosa mereka, Tuhan sanggup membebaskan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Berkati dan ampuni para pemerintah kami kalau ada dosa yang mereka lakukan. Mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada. Hikmat Tuhan turun, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, agar mereka boleh memerintah bangsa ini dengan roh takut akan Allah. Dan biarlah Tuhan yang memberi penyerahan, bahkan setiap keputusan yang diambil berasal dari Tuhan. Kalau ada dosa di atas bangsa kami, Tuhan bersihkan, dan Tuhan menghajar setiap mereka yang tidak sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Berkati Tuhan bangsa ini, tanahnya, udara, airnya, semuanya diberkati Tuhan. Biarlah rakyatnya hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan, karena ketika kami menghormati Tuhan, pemulihan itu datang dari Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah atas Indonesia, orang-orang bertobat, berbalik, merendahkan diri,
menghormati Tuhan. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lautan Tuhan tercurah, terutama buat kawasan di Timur Tengah, peperangan yang terjadi Iran, Israel, Amerika. Tuhan memberkati supaya ada damai di sana. Biarlah kedamaian terjadi dan orang-orang diberi kesempatan untuk bertobat sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hujan pertobatan tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, mari malam hari ini biar iman kita semakin teguh dalam Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Biarlah iman kita semakin bangkit dan semakin dikuatkan. Karena itu mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput semua kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara. Yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu, kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya